Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora yang personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi membacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas pembacaan umum untuk banyak orang, bukan personal ya. Jadi jangan baper kalau ada yang nggak sesuai sama kamu. Karena mungkin banget ada di video yang lain, atau ada di video sebelumnya, atau bahkan kamu mungkin harus personal reading ya. Mari kita mulai, santai aja energinya. Kita hari ini membaca tentang sebuah tema. Tak seharusnya aku mendiamkanmu, ini yang sekarang aku rasakan. Tak seharusnya aku mendiamkanmu, ini yang sekarang aku rasakan. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada situasi apa saat ini antara kamu sama dia ya. Teman-teman, di sini ada situasi begitu banyak beban, ya, begitu banyak masalah, begitu banyak perasaan yang sangat kuat yang menggelayuti mungkin kamu sama dia, ya. Di sini begitu banyak perasaan juga yang terasa membebankan atau memberatkan, ya. Jadi ada di sini mungkin kangen yang sangat berat, kecewa yang sangat berat, sedih yang sangat kuat. Masalah yang sangat kuat, tapi di sini ada sebuah beban yang jelas banget ya teman-teman. Di sini terlihat dengan jelas ada di antara kalian. Di sini ada beban tentang situasi yang mungkin banget ya memang sedang tidak baik-baik saja ya. Ini bisa saja ada beban memang secara situasi finansial gitu loh ya, atau memang ada saat-saat atau momentum yang mungkin tidak begitu kondusif teman-teman. Tapi Sora menangkap di sini nomor satu sih finansial. Yang kedua, situasi dan keadaan yang tidak kondusif ya. Balik lagi, mungkin keadaan nggak kondusif tadi karena situasi finansial yang nggak cukup baik. Ya, jadi di sini juga ada yang namanya beban dari seorang pria. Nah, jadi ya, si divine masculine ini punya beban teman-teman ya. Ada beban soal situasi finansial, ada beban juga mungkin yang kalau Sora lihat di sini ada situasi yang penuh dengan gambling ya teman-teman. Jadi dibilang buruk banget enggak, tapi dibilang cukup baik juga enggak. Jadi seperti situasi yang 50-50, situasi yang ngambang ya. Situasi yang bisa saja dia itu kalau nggak berusaha sebaik-baiknya akan jadi masalah gitu loh ya. Dan di sini juga ada beban perasaan teman-teman ya. Artinya di sini bisa saja memang masih ada perasaan yang sangat kuat, kamu ke dia, dia ke kamu, atau kalian yang sama-sama masih punya perasaan yang sangat kuat ya. Dan di sini ada juga beban tentang bergerak ya teman-teman. Ini sangat mungkin banget karena situasi dia yang banyak hal yang harus dia selesaikan, banyak hal yang harus dia tanggung, salah satunya situasi finansial. Ini membuat teman-teman hatinya dia itu pun on off, moodnya dia itu pun on off. Itu juga yang mungkin sangat banget membuat pergerakan dia juga on off teman-teman ke kamu. Jadi dia tuh diemin kamu. Ini semua alasannya ya. Ternyata ada situasi yang gak stabil, ada situasi on off, termasuk situasi finansial dia itu yang gambling gitu loh ya. Ini diantara bisa hilang uang, bisa juga harus bayar utang, atau situasi-situasi lainnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat siapa sih ciri-ciri orang ini ya teman-teman. Orang ini tuh sebenarnya kalau kerja bisa saja dia itu adalah banyak bekerja dalam bidang sales, penjualan gitu loh ya. Jadi bagaimana taktik dan cara dia berjualan, strateginya gitu. Pekerjaan dengan taktik dan strategi itu diperlukan di sini kalau Sora lihat ya. Di sini juga situasi dia banyak yang masih mungkin karyawan atau baru merintis suatu usaha. Orang ini juga adalah orang yang LDR dari kamu, atau dia bisa juga bekerja dalam bidang perkapalan, dalam bidang juga mungkin transportasi, laut, atau ekspedisi gitu ya, itu juga bisa teman-teman. Atau orang ini memang kerja dalam traveling atau suka traveling ya. Orang ini juga adalah seseorang yang banyak waktu atau seringkali ya, dia itu bicara itu kayak banyak yang dia tutupin teman-teman. Ya, di sini adalah ada suatu situasi di mana dia itu mungkin pandai merayu, mengambil hati kamu, si divine feminim, atau justru dia menyembunyikan dari banyak ke arah si divine feminim itu disembunyikan teman-teman. Ya, orangnya sangat pintar ngomong, pandai berbicara, ngobrol pun juga enak, ngalir kalau sama dia. Orangnya bisa juga argumentatif dalam berbicara atau berdiskusi. Dan kamu berdealing dengan seseorang yang bisa saja suka baca buku, bisa saja bekerja dalam bidang pendidikan, bisa saja seseorang yang masih banyak kalau diajak diskusi soal perencanaan itu tuh
masih sengit soal perencanaan teman-teman ya. Kenapa? Orang ini tuh kayak masih harus mikirin taktik untuk gimana perencanaan dia ke depannya ya. Kita lihat situasi ya. Kenapa ya dia seharusnya tidak mendiamkan kamu teman-teman. Di sini ya, ketika dia itu tidak berbicara sama kamu ya, di sini otomatis tidak ada pertemuan ya. Padahal kalau Sora lihat di sini, dia itu ada satu perasaan berharap bisa ketemu atau bicara sama kamu. Oke. Orang ini ya, ketika dia diemin kamu, sebenarnya itu orang yang punya keinginan untuk ketemu kamu, cuman ya, karena memang pada saat ini dia masih terjebak dengan situasi dan keadaan ya, dan orang ini itu sebenarnya punya kangen banget gitu loh sama kamu ya. Orang ini ada yang kangen sama kamu dan teringat-ingat terus tentang nostalgia di antara kalian. Banyak yang masih nyimpenin foto kamu, sering banget ngeliatin foto kamu. Ada yang mungkin masih nyimpen foto kamu di tempat kerjanya, di dompetnya dia gitu, atau di handphonenya dia ya. Oke. Orang ini banyak merasakan kesedihan sebenarnya teman-teman ketika sih dia memutuskan untuk dia diemin kamu. Dia memberikan banyak, dia merasakan perasaan banyak yang sedih, banyak yang kecewa gitu loh ya. Kenapa? Karena di satu sisi dia banyak tekanan yang tadi Sora sudah bilang, dia harus terpisah dari kamu. Dan di sini kenapa? Karena di sini ada galau teman-teman. Ada galau. Kenapa dia galau? Karena dia tidak pasti soal yang namanya masa depan gitu loh ya. Dia mendiamkan kamu karena dia merasa bahwa aku itu belum yakin sama yang namanya masa depan gitu loh. Kamu mengajarkanku arti cinta sejati, memberi sepenuh hati, percaya mimpi, dan menerima semua sisi diri ya. Teman-teman, dia tuh bisa ngerasain sebenarnya kamu tuh cinta sejatinya dia ya. Apalagi kamu tuh percaya banget sama dia, dukung dia ya teman-teman, dan terima dia apa adanya. Tapi semakin dia diterima apa adanya, semakin dia tuh ngerasa beban. Kenapa? Karena masa depan buat dia tuh belum jelas teman-teman. Kita seperti sebuah cermin, kamu adalah aku adalah kamu. Koneksi ini kuat aku rasakan. Jadi dia diemin kamu, tapi koneksi ini tuh masih terasa sangat kuat teman-teman, dia rasain. Ada sisi mirroring kamu sama dia. Jadi apa yang jadi ketakutan dia juga mungkin jadi ketakutan kamu. Apalagi mungkin kalian pernah sama-sama bercerita tentang bagaimana situasi finansial kalian. Mungkin kamu juga pernah ngalamin situasi keuangan sulit yang sehingga dia juga bisa ngerasain ya kalau situasi sulit tuh kita gimana sih gitu loh. Maju aku tak bisa, mundur aku tak mampu. Kini aku terhimpit keadaan dan perasaan. Sih, orang yang diemin kamu ini sebenarnya itu terhimpit sama keadaan sama perasaan dia. Jadi dia pun diemin kamu itu pun gini teman-teman. Ketika kita punya suatu stres, orang itu punya respon stres itu beda-beda, ya. Ada yang responnya langsung kabur, menyembunyikan diri, itu juga ada. Ya, itu satu. Maaf ya, ada suara ramai dari luar. Konsen aja ke sini. Lalu yang kedua, ada yang responnya adalah langsung nge-freeze. Ya, koslet gitu ya, bingung kayak harus gimana sih gitu ya kalau udah keadaan seperti ini tuh ada. Ada yang ketiga justru ngelawan balik teman-teman. Ya, itu ada yang ngelawan balik gitu ya, frustasi, stres, marah-marah gitu ya. Ada yang ketika stres seperti itu. Nah, orang ini teman-teman adalah tipe yang bisa saja kalau nggak dia tipe yang nge-freeze, diem, bingung harus gimana. Kalau nggak dia tipe yang ngindar. Oke. Di sini juga ada situasi dia itu jenuh gitu loh ya. Ada situasi yang jenuh dan mungkin banget di sini ada yang cari pelarian. Ya, dan di sini dia jadi ngerasa dia tuh dalam satu sisi aku tuh kayak jahat gitu loh ya ke kamu gitu loh ya. Sebentar. Oke ya, kita coba lanjutin lagi. Di sini teman-teman, dia tuh ngerasa kayak ada yang di sini berusaha cari pelarian teman-teman, dan itu pelarian karena stres gitu ya. Oke, dan dia tahu itu salah sebenarnya ya. Apalagi diemin kamu, malah cari pelarian ke yang lain. Jadi kalaupun ada yang lain ya teman-teman tuh cuma dijadikan bumper sama dia. Cuma dijadikan sarana untuk buang stres dia gitu loh ya. Dan itu dia tahu itu jahat gitu loh ya. Aku ingin kamu bahagia dan hidup lebih baik. Mungkin aku harus pergi. Mungkin aku bukan untukmu. Kamu layak mendapatkan yang terbaik ya. Di sini ada yang berusaha cari pelarian gitu loh ya. Ada yang dengan harapan mungkin kalau sama yang lain bisa have fun aja gitu ya, karena dia nggak mau nyakitin kamu gitu ya. Mungkin di sini dia juga merasakan ada diri dia itu, dia ngerasa aku tuh kayaknya nggak layak deh buat kamu gitu loh. Kamu tuh harus dapat yang terbaik. Situasi dan keadaan aku sekarang tidak bisa memberikan kamu yang terbaik teman-teman. Tuh.
Semakin nyata, orang ini nggak percaya diri kalau sama kamu, ya. Sehingga dia menyabotase dirinya, orang ini banyak frustasi, banyak ketakutan. Jadi kalaupun cari yang lain, itu pun juga cuma sekedar pelarian gitu doang, gitu loh. Nggak mikir panjang, gitu loh. Karena nggak pakai hati kan kalau sama yang lain, nggak pakai perasaan kan. Ya, egois gak? Ya ada, dia menyadari itu egois. Oke. Orang ini itu memang bermasalah dengan keadaan dia, teman-teman, yang belum stabil, ya. Di sini dia tuh merasa kayak situasi itu belum stabil, teman-teman. Oke, ada situasi-situasi yang belum solid di sini. Oke, teman-teman, dia sebenarnya masih punya hasrat secara seksualitas juga yang sangat kuat sama kamu, ya, yang sebenarnya tidak bisa dia hindari. Dan di sini juga, teman-teman, kalau Sora lihat ada yang punya gairah seksual sama kamu masih sangat kuat. Dia mendiamkan kamu pun, ya. Kenapa? Karena mungkin saja, teman-teman, dia belum tahu jawaban apa yang harus dia beri sama kamu, harus gimana ke depannya, kalau nggak ada kamu gimana, gitu loh, ya. Tapi juga dia nggak tahu kalau mau dilanjutin kita tuh harus ke arahnya apa, teman-teman. Tapi ternyata perasaan kalau kalian belahan jiwa itu sangat kuat. Jadi meskipun mungkin kalian berjauhan, dia bisa merasakan kamu tuh belahan jiwa aku loh, gitu loh. Kita tuh terkoneksi loh, gitu loh. Dan di sini ternyata dia tidak bisa melepaskan diri dari kamu, teman-teman. Ya, di sini masih ada yang adiksi, ketergantungan, terikat sama kamu, teman-teman. Ya, yang sangat kuat. Oke. Sehingga ini sangat mungkin banget ya. Dia itu merasakan meskipun diemin kamu, dia nggak bisa lupain kamu. Mencari pelarian yang lain pun nggak bisa, ya, teman-teman. Oke. Justru ketika dia jauh dari kamu, dia semakin bisa mempelajari perasaan dia sendiri. Kalau ternyata dia punya perasaan yang kuat sama kamu, gitu loh. Ya, semakin menyadari dan aware sama perasaan dia ke kamu, gitu loh. Kamu hanya tidak tahu, aku terisak, menangis, marah terhadap diriku yang tak cukup baik mencintaimu. Dia juga merasa kayak, aku tuh orang gagal ya. Aku nggak bisa mencintai kamu dengan cukup baik, gitu. Senyum dan tawamu adalah warna untuk duniaku, candu untuk jiwaku yang haus kasih sayangmu. Orang ini kehilangan senyum kamu, kehilangan tawa kamu. Dan ternyata dia itu sudah candu di sana. Jadi kalau nggak dapet, itu rasanya gimana ya? Rasanya tuh perih, gitu. Rasanya tuh kangen banget. Sejak awal bertemu, kamu sudah sangat kukenali, tak pernah terasing untuk hati. Rasanya aku tahu di kehidupan lalu memang kita sudah bertemu. Di sini ada koneksi past life, teman-teman. Jadi semakin dia menjauh dan diemin kamu, padahal ada koneksi past life, itu pasti rasanya sakitnya luar biasa, gitu. Namanya koneksi kuat, teman-teman. Oke. Orang ini berharap dia bisa bangkit dari segala keterpurukan ini, teman-teman. Karena dia ngerasa hidup dia tuh mau mudah-mudahan udah hancur-hancuran, berantakan banget, gitu loh. Ya. Hanya dia merasa kayak aku tuh masih berusaha untuk melihat, gitu loh ya. Ada opsi apa sih yang bisa aku jalankan ke depannya, gitu loh ya. Dan di sini, teman-teman, orang ini kayak belum siap sepenuhnya sebenarnya di satu sisi untuk bisa terikat secara perasaan. Makanya dia itu diem, ya. Karena bingung juga harus ngomong apa, harus gimana, gitu loh ya. Terlalu banyak hal yang harus dia pikirin. Kamu selalu mempesona di mataku, pancaran aura dan tubuh fisikmu selalu jadi pujaan mata dan hatiku. Orang ini itu masih sangat berefek sama aura kamu, teman-teman. Energi kamu juga masih sangat kuat ke dia. Didera sesal dan bersalah, maafkan aku yang telah melukai hatimu dengan kata-kata dan perbuatan aku. Mungkin sebelum dia diemin kamu, dia ngomong sesuatu yang nyakitin kamu, gitu ya. Seperti mungkin, ya sudahlah kamu cari yang lain aja. Mungkin aku nggak cukup baik buat kamu, gitu loh ya. Kamu mungkin butuh yang baik dan sebagainya. Nah itu kan nyakitin ya. Kita mau bertahan buat orangnya ngomong kayak gitu buat kita. Ya. Orang ini itu mengalami susah banget, teman-teman, untuk let go kamu. Ya. Tapi dia menyadari dia masih butuh yang namanya waktu, teman-teman. Dia masih sangat butuh waktu. Apalagi di sini, teman-teman, dia juga masih punya gambaran diri yang belum selesai. Artinya orang ini masih banyak kekecewaan, masih banyak harus refleksi diri yang harus dia renungin. Ini adalah sesuatu yang sakit ya, teman-teman. Apa yang dia lakukan dengan mendiamkan kamu, itu malah menyakiti kamu. Dan itu sebenarnya rasanya, karena di sini ada mirror, teman-teman. Dengan dia melukai kamu, itu sangat mungkin banget dia melukai dirinya sendiri.
Oke. Terus Kak Sora, apa yang mungkin depannya akan terjadi di antara kita? Kita coba lihat apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian. Ada anchor, ada sesuatu yang tetap di sini. Kita lihat apa yang tetap ya. Datang, wow. Jadi sudah jelas ya, akan ada sesuatu yang tetap akan datang. Artinya ada energi dari dia yang datang. Oke. Stars. Ini adalah sesuatu yang sudah tetap teman-teman. Akan ada seseorang yang datang, dalam tanda kutip dia akan datang dan masih menyimpan sebuah harapan teman-teman. Namun, hal ini memang dipengaruhi oleh masalah keuangan. Ada sesuatu tentang dokumen ya, mungkin dokumen tentang keuangan gitu ya, mungkin ada sesuatu tentang yang surat perjanjian, bill dari bank dan sebagainya. Dan di sini tentang keteguhan dan kemandirian. Artinya, orang ini hanya bisa datang teman-teman ketika sudah jelas ya, ada situasi keuangan dia yang lebih kokoh, lebih solid dan lebih kuat. Ya, kenapa? Ini akan ada pesan tertulis yang datang dari dia, teman-teman. Tapi bisakah kamu menunggu dia? Haruskah kamu menunggu dia? Haruskah kamu menunggu dia? Teman-teman, sejujurnya kartu Sora bilang kalau kamu nunggu orang ini adalah hubungan yang beresiko. Ada resiko di sana, teman-teman. Gambling, 50-50 di sini ya, teman-teman. Oke. Dan di sini ada situasi di mana kamu mungkin bisa bahagia, tapi di sini ada situasi yang nggak pasti teman-teman, 50-50 gitu loh ya. Bisa saja ada hal-hal yang tak terduga yang terjadi di antara kalian gitu loh ya. Bisa saja nggak terduga ternyata harus udahan, atau tiba-tiba tak terduga banyak masalah yang datang ya teman-teman ya. Balik ya teman-teman, ambil keputusan yang menurut kamu terbaik untuk diri kamu. Karena kalau Sora lihat di sini, ya teman-teman, yang tahu yang terbaik buat kamu. Kalau kamu merasa yang terbaik nunggu dia, silahkan. Tapi kalau kamu merasa yang terbaik adalah meninggalkan dia, juga silahkan. Karena di sini memang Sora cuma bisa bilang 50-50. Ya, hubungan yang masih ngambang banget. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kalau dijalankan dan ditunggu, apakah kamu bahagia? Ada banyak usaha keras, ada banyak cambukan. Jadi ini bukan hubungan yang mudah. Ini hubungan yang penuh dengan rasa sakit ya. Karena mungkin ya teman-teman, sebenarnya dia mau bergerak ke kamu dan harusnya ngediemin kamu, tapi di sini dia harus kerja keras dulu. Dan banyak persimpangan. Ya. Ini adalah selalu hubungan yang banyak sekali rasa sakit, banyak sekali persimpangan, dan banyak sekali kegalauan. Jadi hubungan kamu tuh seperti kalau jalan sama dia ya, kamu berada seperti di atas kapal yang selalu banyak anginnya. Jadi kayak tiap waktu tuh deg-degan gitu ya. Jadi buat kamu yang hatinya lemah, bukan lemah ya dalam tanda kutip, hatinya tuh nggak bisa kayak gitu galau melulu, mungkin Sora rasa bukan tepat untuk nunggu orang ini ya. Karena kamu cuma bisa, untuk kalian yang menerima orang ini, cuma bisa menerima dengan cinta tanpa syarat atau unconditional love ya. Nggak pakai tapi. Tapi Kak Sora, kalau aku nunggu dia nanti dia pasti buat aku nggak, tapi dia pasti balik ya. Tapi dia nggak ada pakai tapi, pokoknya cuma karena sayang aja gitu. Mau nanti jadi nggak jadi, mau nanti udahan nggak udahan gitu. Tapi kalau kamu masih mikirin yang lain-lain, aku nggak bisa deh, aku nggak kuat, lemah jantung gitu ya. Ibaratnya dalam ketidakpastian ini mungkin kamu nggak cocok buat dia. Gitu loh ya. Karena ini seperti ada sisi yang jangan sampai kamu ngerasa dia gunain kamu gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini, ya orang ini memang apa adanya, dia dalam situasi yang nggak bagus gitu loh. Gitu loh. Dalam situasi yang nggak bagus banget. Ya, di sini akan banyak sakit, akan banyak luka karena mungkin kamu harus banyak berkorban di sini. Balik keputusan di tangan kamu tahu yang terbaik. Berapa lama Sora aku harus nunggu ini? Sora nggak bisa bilang. Tapi kalau di sini kamu ngomongin harapan, semua tergantung situasi, keadaan dan finansial dia. Apakah akan cepat baik finansial dia? Finansial dia lumayan masuk ke dalam situasi yang benar-benar mentok. Untuk bangkit dari situasi yang sudah terpojok ini, prosesnya sangat-sangat susah. Ya, dan mungkin ya untuk kamu yang sudah terlalu sakit, terlalu terluka dan nggak kuat lagi nunggu dalam ketidakpastian ini, mungkin ini adalah sebuah kata tamat ya. Kalau Sora di sini soalnya keadaan keuangan dia lumayan di ujung tanduk banget gitu, jadi gambling banget kalau kamu sama orang ini ya. Sora cuma bisa bilang apa adanya bahwa ini nggak pasti gitu loh. Kalau kamu mau sama orang ini, terimalah bahwa dia tidak pasti. Sora baca apa adanya. Oke, nggak usah buru-buru, teman-teman ambil waktu untuk pikir proses pembacaan Sora. Kalau perlu didengarkan ulang lagi ya. Dia menyadari dia nggak seharusnya mendiamkan kamu, tapi berbicara sekarang pun Sora rasa dia belum siap ya. Kayak dia mau kamu,
tapi dia mau akan datang ketika segala sesuatu tuh sudah dia lihat ada arah positifnya. Kalau enggak, dia nggak akan mau banyak ngomong. Tuh tipenya seperti itu. Oke. Astrologinya. Gemini, Taurus, Sagittarius. Ya ampun, Sagittarius sampai 3. Libra, Leo, Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabets yang mungkin terungkap. Dan teman-teman untuk yang kepingin mungkin bisa ngambil keputusan dengan lebih jelas, dengan energi yang lebih clear, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot buat pesen piramid yang cleansing ya. Dari clear quartz sudah di booster dengan energi untuk healing dan untuk membersihkan energi negatif. Bisa ditaruh di tempat kerja, bisa ditaruh di dekat tempat tidur, bisa dibawa meditasi, juga membawa kesembuhan buat mental sama jiwa ya. Dan di sini juga ada kalung kupu-kupu dari batu rose quartz untuk melepas trauma negatif ya teman-teman, yang berulang polanya ya, untuk sembuhin cakra hati. Piramid di 200.000, kupu-kupu di 195.000. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot termasuk yang mau personal reading ya. Oke. Ada H, L, J, G, O, B, R, Z, C, K, U, M, I, Y, F, A. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, silakan Sora minta maaf. Dan jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Dan jangan lupa tuliskan juga ide pembacaan di kolom komentar. Ingat, pembacaan untuk umum, bukan personal. Oke? Atau bukan untuk pribadi. Kalau mau pembacaan pribadi, silahkan personal reading aja ya. Atau pembacaan pribadi ke reader yang kamu suka. Sora tunggu untuk belanjanya, Sora tunggu untuk readingnya. Sampai kita ketemu di video yang selanjutnya. I love you as always. Bye-bye.